رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'du, para pendengar radio kita di manapun Anda berada dan juga rekan-rekan kru yang ada di studio yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga di kesempatan sore hari ini kita masih bisa meluangkan waktu yang kita punya. Kita masih bisa menyempatkan diri-diri kita untuk kembali kita melanjutkan pembahasan dari Durusul Lughatil Arabiyyati, di mana pada kesempatan yang telah lalu kita sudah sampai pada halaman yang ke-59. Dan sebelum kita akan masuk kepada halaman selanjutnya, maka seperti biasa kita akan sedikit mengulang, sedikit nuraji' qalilan ma qad darasna. Kita akan sedikit mengulang apa yang sudah kita pelajari fi liqa'inal madhi, pada perjumpaan kita yang telah lalu, di mana pada kesempatan yang telah lalu kita sudah mengambil hal-hal yang berkaitan dengan jenis-jenis kata, ya. Kita sudah mengambil isim dan kita juga sudah mengambil bahasan yang berkaitan dengan fi'il, di mana nanti ya pembahasan yang berkaitan dengan fi'il ini nanti kita akan mendapatkan susunan kata yang baru, ya, berupa fi'il dan juga fa'il. Dulu atau di beberapa kesempatan yang telah lalu, ketika kita berbicara tentang isim, maka kita juga berbicara tentang susunan kalimat yang terdiri dari mubtada dan khobar, yang mana mubtada ini adalah berupa isim, ya. Maka kita katakan ini susunannya mubtada dan khobar. Kemudian nanti kita juga akan mendapati pelajaran yang berkaitan dengan susunan kata yang diawali dengan fi'il. Kalau tadi susunan kata yang diawali dengan isim berupa mubtada dan khobar, maka susunan kalimat yang diawali dengan fi'il susunannya adalah berupa fi'il dan juga fa'il. Yang pada kesempatan yang telah lalu sudah kita singgung sedikit bahwasanya fa'il secara sederhana, ya, pengertiannya dalam bahasa Indonesia, fa'il adalah pelaku. Artinya fi'il yang merupakan kata kerja tidak mungkin ada dengan sendirinya tanpa adanya subjek yang melakukannya, tanpa adanya orang yang melakukannya. Nah, ini diantara bahasan yang sudah kita ambil pada kesempatan yang telah lalu. Juga di pelajaran yang telah lalu kita sudah bisa membedakan bagaimana penggunaan inda dan juga penggunaan li. Yang keduanya adalah memiliki makna kepemilikan. Hanya kita lihat di sini di halaman yang ke-59 bagian yang paling atas, kita di sini mendapatkan pelajaran bahwasanya kita mengucapkan indi kitab. Saya memiliki buku. Yang saya miliki adalah buku. Syai'un ghairu akil, sesuatu yang tidak berakal. Tetapi kalau yang saya miliki adalah sesuatu yang berakal, maka kita katakan li akhun, contohnya di situ. Saya memiliki saudara laki-laki. Dan kita tidak mengatakan indi akhun. Kita tidak mengatakan indi akhun. Kenapa? Karena penggunaan indi adalah untuk syai'un ghairu
akilin, untuk sesuatu yang tidak berakal. Ini yang sudah kita ambil pada kesempatan yang telah lalu. Semoga ingat ya, semoga tersegarkan kembali apa yang sudah kita dapati di kesempatan yang telah lalu. Kita bisa masuk kepada pelajaran berikutnya. Baik, kalau bisa silakan dilihat ya di latihan yang ke-8 yang ada di halaman 59, di mana di sini kita akan dikenalkan dengan salah satu dari jenis-jenis isim. Kita akan dikenalkan dengan salah satu dari jenis-jenis isim yang dalam pelajaran nahwu nanti diistilahkan dengan al-asma'u al-khamsatu. Yang dalam pelajaran nahwu nanti ya kita akan dikenalkan dengan istilah al-asma'u al-khamsatu, yaitu isim-isim yang 5. Yang isim-isim ini, asmaul khamsah ini adalah memiliki salah satu kelebihan dalam hal penulisan. Yang asmaul khamsah ini terdiri dari 5 kata, makanya disebut dengan asmaul khamsah. Karena jumlahnya cuma ada 5. Karena kalau jumlahnya ada 3, mungkin namanya asmaul tsalatsa. Ya. Kalau jumlahnya ada 4, mungkin namanya asmaul arba'ah. Tetapi karena jumlahnya ada 5, maka dinamakan dengan asma'u al-khamsatu, isim-isim yang 5. Isim-isim yang 5 ini ya, ketika disandarkan dengan isim yang lain dalam artian menjadi mudhof, misalnya ya, kita contohkan misalkan abun, ditambah dengan anta, maka hasilnya adalah tentu saja antanya ini akan mengalami perubahan menjadi ka. Kita lihat ya, abun ditambah dengan anta, nanti taknya akan mengalami perubahan menjadi ka, dan abunnya pun nanti akan mengalami penambahan huruf. Penambahan hurufnya adalah berupa huruf wawu yang terletak setelah huruf ba. Ketika kita menyandarkan kolamun kepada anta, kolamun ini kata biasa ya. Ketika kita menyandarkan kolamun kepada anta, maka langsung hasilnya kolamuka tanpa ada penambahan. Tetapi asmaul khamsah ini, yaitu ketika dia ditambahkan dengan isim yang lainnya, maka nanti akan muncul huruf wawu sebagai tambahan dari asmaul khamsah. Abu ka ya. Dan ini juga berlaku pada isim-isim yang lainnya, isim-isim asmaul khamsah yang lainnya maksudnya. Seperti akhun misalkan ya. Kita lihat di sini ya, ada di halaman 59 di latihan yang ke-8. Akhun ketika ditambahkan dengan anta, maka hasilnya adalah menjadi akhuka. Ada tambahan wawunya. Dan nanti 3 isim yang lainnya, yaitu ada hamun, ada famun, dan ada dhu. Tidak kita ambil dulu ya, karena kita menyesuaikan dengan buku yang kita hanya menyinggung saja tanpa mendetil. Jadi total asmaul khamsah ini adalah abun, akhun, hamun, famun, dan dhu. Di sini kita hanya akan mengambil abun dan akhun saja terlebih dahulu ya, yang mana bagian-bagian yang lainnya insya Allah akan kita dapati di pelajaran-pelajaran yang selanjutnya. Dan wawu ini adalah sebagai penanda bahwasanya asmaul khamsah ini sedang berada dalam keadaan marfu'. Kalau isim-isim yang lain marfu'nya itu ditandai dengan harokat dhammah, kitabun, qolamun, masjidun, baitun, madrasatun. Marfu'nya adalah dengan harokat dhammah. Tetapi untuk asmaul khamsah marfu'nya adalah dengan berupa huruf wawu. Artinya nanti kalau seandainya asmaul khamsah abun ini berada dalam kondisi yang lain, mansub misalkan, majrur misalkan, nanti bukan kita baca abuka lagi, tetapi akan kita baca abaka. Wawunya diganti dengan alif. Ya, kalau seandainya majrur nanti wawunya diganti dengan ya, abika.
yang itu insya Allah masih jauh ya. Kita belum sampai ke arah sana, hanya sebatas menyambungkan dengan pelajaran yang ada di sini. Jadi sekali lagi bahwa abun dan akhun itu termasuk di antara asmaul khamsah yang apabila disandarkan dengan isim yang lainnya nanti secara penulisan dan secara bacaan akan ada penambahan wawu. Kecuali kalau abun ini disandarkannya kepada dhamir ana. Apabila abun, apabila akhun, apabila asmaul khamsah disandarkan kepada dhamir ana, bapak saya, saudara saya misalkan ya, maka wawunya tidak muncul. Tetap kita langsung tulis seperti halnya kolami, kitabi, langsung kita tuliskan seperti itu, sehingga kita tuliskan menjadi abi, kita tuliskan menjadi akhi, kita tuliskan menjadi hami, dan seterusnya. Ini satu-satunya ya, asmaul khamsah apabila bertemu dengan dhamir ana, dhamir saya, maka nanti tidak muncul wawunya. Adapun kalau digabungkan dengan isim yang lain, maka wawunya muncul ya. Abun ditambah bakar, maka hasilnya menjadi Abu Bakar, ada wawunya. Abun ditambah Sa'id, maka hasilnya menjadi Abu Sa'id, ada wawunya. Abun ditambah dengan Dawud, maka menjadi Abu Dawud, ada wawunya. Ditambahkan dengan isim apapun nanti wawunya keluar, kecuali apabila ditambahkan dengan dhamir ana, nanti wawunya tidak keluar, sehingga kita baca bukan abui, bukan ya, tapi kita baca menjadi abi, kita baca menjadi akhi, seperti halnya yang kita lihat di sini. Kita lihat dulu baitun ya, di latihan yang ke-8 di halaman 59. Baitun ketika disambungkan dengan dhamir anta, maka hasilnya rumah kamu, bukan kita katakan baitun anta, bukan ya, kita katakan ini baituka. Ditambahkan dengan dhamir huwa, rumahnya dia, bukan kita katakan baitun huwa, bukan. Atau kita balik huwa baitun, nah ini lebih ngaco lagi ya. Masa huwa baitun, dia adalah rumah ya. Baitun ditambah huwa, baitun huwa, bukan. Nanti hunya akan mengalami perubahan. Baituhu, ini sudah kita ambil di halaman yang ke-58 sebelumnya ya. Kemudian baitun ditambah dengan hiya, maka nanti akan mengalami perubahan, hiyanya menjadi ha, baituha. Baitun ditambahkan dengan ana, maka nanti akan kita baca menjadi baiti. Adapun abun dan akhun kita ya, ditambahkan dengan anta, maka menjadi abuka. Ada tambahan apa, Mas Hafid? Ada tambahan apa di situ? Wawunya, ya kan? Abuka. Ditambahkan dengan huwa, abuhu. Ada penambahannya juga, wawu. Ditambahkan dengan hiya, abuha. Tetapi ketika disandarkan kepada ana, kita lihat di sini, bukan kita katakan abui, bukan ya, tapi kita baca langsung menjadi abi. Sama halnya dengan akhun ya, akhuka, akhuhu, akhuha, dan akhi. Ini yang dinamakan dengan al-asma'u al-khamsatu, isim-isim yang 5 yang baru kita ambil cuma 2, yaitu abun dan juga akhun. Insya Allah yang lainnya akan menyusul. Ya. Iya. Bagaimana cara membedakan asma'ul khamsah dengan yang lainnya, dengan isim yang lainnya? Dengan menghafal. Karena asma'ul khamsah jumlahnya cuma 5. Abun, akhun, hamun, famun, dan juga zu. Selain daripada ini bukan asma'ul khamsah. Artinya ketika disandarkan kepada isim yang lain, nggak perlu ditambahkan wawu, nggak perlu ditambahkan alif, nggak perlu. Kenapa? Karena itu selain dari asma'ul khamsah. Qolamun misalkan, ada nggak di asma'ul khamsah? Oh, nggak ada. Jadi ketika disandarkan qolamun ini kepada dhamir anta, kita langsung membaca qolamuka, bukan qolamuka, bukan. Gak perlu ditambahkan wawu. Baitun, kita lihat ada nggak di sini? Ada nggak di asmaul khamsah? Tidak ada.
Maka tidak perlu kita menambahkan waw ketika baitun ini kita sandarkan kepada isim yang lain. Baituka, tidak perlu. Langsung kita baca menjadi baituka. Jadi cara membedakannya mudah sekali. Kita tinggal menghafalkan asmaul khamsahnya saja, cuman 5 biji. Ya. Jadi insya Allah tidak sulit. Baik, bisa dipahami kira-kira? Baik, kalau bisa dipahami, kita akan masuk kepada latihan ya. Ada kurang lebih 6 nomor. Ya. Yang kalau kita lihat di sini ya, 6 nomor ini betul-betul gundul ya. Dalam artian secara harokat tidak ada. Nanti tugas kita adalah untuk membaca bagaimana kalimat ini dengan baik dan benar. Bisa kita mulai ini membacanya ini 6 nomor ini? Bisa. Baik, jatahnya siapa nih? Siapa yang mulai? Wong tua dikit, mangga silakan. Bukan saya yang ngomong ya. Yang senior dulu silakan. Nomor 1. Abi wa ami fil baiti. Boleh diulangi sekali lagi cara bacanya? Abi wa ami fil baiti. Iya, coba kita terjemahkan. Bapakku dan pamanku di dalam rumah. Iya, paman itu bahasa Arabnya apa? Amun. Pakai ain. Amun. Iya. Ini ya, kalau bapak itu pasangannya sama siapa? Ummi. Ummi, betul. Ya. Baik, boleh diulangi sekali lagi silakan. Abi wa ummi fil baiti. Betul, abi wa ummi fil baiti. Bapakku dan ibuku di dalam rumah. Ada di dalam rumah. Baik. Nomor 2, silakan ini Mas Fajar. Baik, silakan. Aina abuka ya Hamidin. Ya Hamidi. Lanjut dulu. Lanjut iya, kan ada lanjutannya itu. Dhahaba ila suki. Iya. Dulu kita pernah membahas apabila sebuah isim itu dipanggil dengan huruf ya. Ya. Kalau nggak salah ada di halaman berapa ya? Sudah lama sekali ya. Artinya itu sudah kita ambil di halaman 30 ya. Ya, silakan dibuka dulu halaman 30-nya ya sambil kita murojaah ya. Jadi ini pelajarannya sudah kita ambil, tinggal mempraktekannya saja. Iya kan? Ini sudah kita ambil, tinggal kita mempraktekannya saja ya. Di halaman yang ke-30, ketika ada sebuah kata ustadzun, kita panggil dengan ya. Maka kita baca menjadi ya ustadzu ya. Tidak bertanwin. Dalam bahasa nahwu namanya mabniun 'ala dhammi. Ya. Jadi ya ustadzu. Sehingga di sini kita katakan bukan ya Hamidi, tetapi apa ya? Tapi apa itu? Ya Ya Hamidu. Ya Hamidu, betul ya. Ya Hamidu. Boleh diulangi sekali lagi cara bacanya dari awal ya, secara lengkap. Aina abuka ya Hamidu. Iya. Dhaba ila suqi. Iya betul. Boleh diterjemahkan? Di mana bapakmu ya Hamid? Iya. Dhahaba. Dia pergi ke pasar. Betul ya. Dia pergi ke pasar. Dia itu siapa maksudnya? Dia bapak. Bapak ya, bapaknya si Hamid. Baik, berikutnya. Silakan nomor yang ketiga, siapa dulu nih? Mas Tia, silakan. Akhuka tabibun. Pelan-pelan saja. Akhuka tabibun. Iya. La huwa madrasun. Madrasati. Apaan? Mudarrisi. Huwa mudarrisi. Si atau sa atau so. Mudarisu. Mudarisu. Ada alif lamnya enggak? Enggak. Enggak. Kalau enggak ada alif lamnya maka harus
bertanwin. Berarti Sun. sun ya. Boleh diulangi sekali lagi? Akhuka tabibun? Iya. La, huwa mudarrisun. Betul. Akhuka tabibun. Diterjemahkan silakan. Iya. Apakah saudara laki-lakimu itu pelajar? Pelajar atau pedagang? Tabib. Oh, dokter. Dokter ya. Silakan. Bukan, dia adalah seorang guru. Bukan, dia adalah seorang guru ya. Berikutnya silakan Mas Hafid nomor 4. Zainabu fir riyadi, akhuha fif, wa abuha fil madinatil munawwaratu. Fil nyambung Fil. terus itu Madinatil Munawwaratu. ti ya nyambung terus ya. Oh, munawwarati. Fil Madinatil Munawwarati. Mudhof-mudhofin ilaih. Bukan. Ini nanti maksudnya ke naat man'ut, kan kita sudah belajar naat man'ut ya. Fil Madinatil Munawwarati. Diterjemahkan dulu. Belum diterjemahkan kan? Iya. Zainab berada di Riyadh. Iya. Saudaranya berada di Taif. Iya. Dan ayahnya berada di Madinah Al-Munawwarah. Al-Munawwarah, ya betul ya. Saudaranya ada di Taif dan bapaknya ada di kota Madinah. Baik, selanjutnya nomor 5. Mangga, silakan. Hadza tabibu wa abuhu. Tabibu. Iya. Hadza tabibu Iya. wa abuhu wazirun wa akhuhu tajirun kabirun. Iya. Boleh diulangi sekali lagi. Hadza tabibu Mm-mm. wa abuhu wazirun. Ada wanya tah? Oh iya. Iya makanya. Mangga, Cetakannya beda ini. mangga diulangi sekali lagi. Hadza tabibu abuhu wazirun wa akhuhu tajirun kabirun. Iya. Boleh diterjemahkan silakan. Ini adalah pelajar Ini adalah pelajar. dan bapaknya adalah Ada dannya tah? bapaknya seorang menteri. Baik, dulu ya kita sudah pernah menerjemahkan sebuah kata yang beralif lam yang didahului dengan isim isyarat. Kita tidak menerjemahkan dengan isim isyarat yang didahulukan dalam bahasa Indonesia ya. Bukan kita terjemahkan dengan ini adalah pelajar. Karena kalau kita katakan ini adalah pelajar, maka at-talibnya itu tidak ada alif lamnya. Hadza talibun. Baru itu kita terjemahkan dengan ini adalah pelajar. Tetapi ketika alif lamnya ini, ketika talibnya ini kita masukkan dengan alif lam, maka at-talib ini adalah masuk kepada bagian dari isim isyarat. Masuk kepada bagian dari ini, sehingga kita katakan pelajar ini, ya kan? Kita pernah membahas ini kalau nggak salah ya. Bukan ini pelajar, karena nanti terjemahannya dalam bahasa kita agak kurang enak didengar. Boleh-boleh saja sebetulnya dalam penerjemahan ya, hanya saja supaya lebih bisa diterima di telinga orang Indonesia, maka isim isyaratnya untuk isim yang ada alif lamnya nanti dikebelakangkan. Pelajar ini ya, jadi bukan ini pelajar bapaknya, bukan. Pelajar ini bapaknya ya, silakan. Pelajar ini bapaknya seorang menteri Iya, betul. dan Akhuhu. saudaranya Iya, betul. pedagang yang besar. Iya, ya, besar ya. Pakai shin besar aja ya kan, besar kan. Baik ya. Pelajar ini bapaknya adalah seorang menteri dan saudaranya adalah seorang pedagang besar. Yang keenam silakan, yang terakhir. Zahaba akhi ila madrasati Iya, wa zahaba abi ila jami'ati. iya betul ya. Silakan diterjemahkan. Silakan diterjemahkan. Zahaba itu apa? Pergi. Pergi. Iya. Siapa yang pergi?
saudara. Saudara. Iya. Saudaranya siapa? Saudaraku. Saudaraku. Silakan. Telah pergi saudaraku Iya. Ke sekolah sekolah. Iya. Kan madrasah. dan pergi Siapa yang pergi? abi bapakku gitu ya, Pak. Dan juga pergi ke universitas. Betul ya. Telah pergi saudaraku. Boleh kita menerjemahkan seperti ini, tapi dalam susunan bahasa Indonesia biasanya pelaku itu dikedepankan. Makanya susunannya juga SPO ya. Subjek, predikat, objek. Subjeknya diawalkan. Gak apa-apa, boleh-boleh saja. Telah pergi saudaraku ke sekolah. Tapi lebih enak saudaraku telah pergi ke sekolah dan bapakku telah pergi ke universitas atau ke kampus. Nah, kita lihat di sini ya bahwa ini 6 nomor ini berkaitan dengan asmaul khamsah, di mana kita membaca ada abuka, ada abuhu, ada abuha, kemudian ada akhi, ada akhuka, akhuhu, dan seterusnya dan seterusnya. Yang asmaul khamsah di pelajaran kita baru diambil 2 ya, baru diambil 2 kata, yaitu abun dan akhun saja. Insyaallah untuk hamun, faun, dan dhu mudah-mudahan ada di pelajaran yang lainnya. Selanjutnya kita lihat latihan yang ke-9 ya. Di latihan yang ke-9 ini ya, kita akan kembali membedakan cara membaca sebuah nama apakah bertanwin atau tidak bertanwin. Kita lihat di sini di latihan yang ke-9 di bagian yang paling atas ya. Semua nama yang kita baca ini semuanya bertanwin. Muhammadun, Khalidun, Hamidun, Abbasun, dan yang terakhir Mahmudun. Kita lihat sini nama-namanya adalah bertanwin ya. Sementara yang di bawahnya ya sama nama untuk laki-laki juga, tetapi kita lihat di sini Hamzatu nggak ada tanwinnya, Tolhatu tidak ada tanwinnya, Usamatu ini juga tidak ada tanwinnya, Muawiyatu ini juga sama tidak ada tanwinnya, Ikrimatu juga sama, ini tidak ada tanwinnya. Jadi kita lihat di sini bahwasanya untuk nama-nama ya yang laki-laki sebagian besarnya dibaca dengan bertanwin. Adapun nama laki-laki yang memiliki tanda taknis secara lafaz yaitu berupa tak marbutoh, maka nanti tidak dibaca dengan bertanwin. Sehingga kita lihat di sini bacanya Hamzatu, Tolhatu, Usamatu, Muawiyatu, Ikrimatu, dan pembahasan ini insya Allah akan kita ambil secara lengkap di halaman yang ke-118 ya. Di halaman yang ke-118 insya Allah kita akan mengambil pembahasan yang berkaitan dengan isim-isim yang tidak ada tanwinnya. Nah ya, nanti insya Allah di halaman ke-18 kita akan mengambil secara lengkap ya tentang isim-isim yang disebut dengan mamnu minas shorf, terhalang dari tanwin, artinya nggak ada tanwinnya. Insya Allah kalau kita istiqomah sampai juga kepada pelajaran itu. Jadi sekali lagi di latihan yang ke-9 ini kita diberikan penjelasan tentang bagaimana kita membaca tentang isim-isim atau nama-nama orang yang laki-laki yang mudzakkar, baik itu yang bertanwin atau yang tidak bertanwin. Sebagian besar kita baca dengan tanwin, Muhammadun, Khalidun, Hamidun, Abbasun, Mahmudun. Tetapi ada beberapa nama laki-laki yang tidak kita baca, tidak ada tanwinnya. Di antaranya adalah nama laki-laki yang mengandung alamatut taknis, yang mengandung tanda taknis secara lafaz, yaitu berupa huruf tak marbutoh. Dan pembahasan secara lengkapnya insya Allah ada di halaman 118. Kita sudah ada di halaman 60 ya. Sudah setengah jalan dari buku ini ya. Karena buku ini kurang lebih halaman 120-an lah. Berarti kita sudah setengah jalan. Insya Allah mudah-mudahan beberapa bulan lagi kita bisa menyelesaikan ini. Baik, bisa dipahami latihan yang ke-9, nama, isim yang bertanwin dan yang tidak bertanwin kira-kira? Baik, kalau bisa kita lihat di sini. Iqra'il asma al-atiyata wadbid awakhiraha. Bacalah nama-nama berikut ini wadbid
dan berikanlah harokat di awakhiriha, di akhirnya, di ujungnya. Jadi kita dibacanya jangan diwakafkan, jangan disukunkan. Khalid, Hamzah, Ammar. Nah itu sih cari aman namanya ya. Yang diminta itu di belakangnya dihidupkan. Apakah ada tanwinnya ataukah tidak ada tanwinnya? Tugas kita untuk membaca secara lengkap. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5. Ada 11 ya. Kita akan ambil satu-satu saja. Kita akan ambil secara berurutan. Kita mulai dari Mas Fajar ya. Satu-satu saja. Silakan yang pertama. Khalidun. Khalidun, betul. Selanjutnya Hamzatu. betul. Hamzatu, selanjutnya Ammarun. Ammarun, betul. Berikutnya Anis. nah Anasun. Anasun, betul. Selanjutnya silakan Ya. Muawwatu. Wiyatu. Muawiyatu, betul ya. Silakan selanjutnya Hamidun. Hamidun, betul. Berikutnya Samatu. Usamatu, betul. Ikrimatu. Ikrimatu, betul. Selanjutnya Abbasun. betul. Selanjutnya Muhammadun. Muhammadun, ini mudah sekali ya. Terakhir silakan Mas Fajar. Tolhatu. Tolhatu. Kira-kira ada nggak yang bisa membaca ini semua tapi nggak boleh salah? Ya, siapa yang berani ya membaca 11 nama ini ya, dihidupkan bagian belakangnya, jangan disukunkan, tapi nggak boleh salah. Ya, Bang Tuan ingin. Abu Rizky silakan ya. Kita butuh 3 orang saja. Khalidun, Hamzatu, Ammarun, Anasun, Muawiyatu, Hamidun, Usamatu, Ikrimatu, Abbasun, Muhammadun, Tolhatu. Betul. Silakan 2 orang lagi. Mas Hafid. Khalidun. Hamzatu. Ammarun. Annasun. Muawiyatu. Annasun. Anasun, nggak ada tasdidnya. Anas. Anasun. Muawiyatu. Hamidun. Usamatu. Ikrimatu. Abbasun. Muhammadun. Tolhatu. 1 orang lagi. Silakan. Nah, ini saling mempersilahkan ini. Silakan ya. Ini ihtiram kepada yang lebih tua rupanya ya. Silakan. Khalidun. Hamzatu. Ammarun. Anasun. Muawiyatu. Hamidun. Usamatu. Ikrimatu. Abbasun. Muhammadun. Tolhatu. Iya, betul ya. Alhamdulillah kita sudah bisa membedakan mana nama-nama yang kita baca dengan harokat tanwin di belakangnya dan mana nama-nama yang tidak kita berikan harokat tanwin di belakangnya. Kita lihat dalam box ya, dalam kotak ini ada al-kalimatul jadidah, ada kosakata yang baru yang kita ambil pada pelajaran yang ke-10 ini. Az-zamil sudah pernah kita ambil. Apa artinya zamil? Teman, betul. Az-zawju, Istri. Siapa suami? suami ya, suami. Istrinya udah ada apa? Zaujatun, ya kan? Ada tak marbutannya az-zauja ya. Meskipun sebetulnya zauj itu boleh digunakan untuk suami, boleh juga untuk istri ya. Tapi supaya terbedakan ya, zaujun untuk suami, zaujatun untuk istri. Wahidun ini sih anak TK ya. Wahidun 1, isnani 2 ya. Fatan pemuda, betul. Ma'a beserta atau bersama. Aptiflu anak kecil ya. Aptiflu anak kecil. Al-Kuwait itu negara Kuwait. Al-Lughah bahasa ya. Nahnu nata'allam al-lughatal arabiyyah. Kita sekarang sedang belajar bahasa Arab al-lughah ya. Nah, ini adalah yang kita sudah ambil dari pelajaran yang ke-10. Ya, jadi sekali lagi di pelajaran yang ke-10 ini kita mendapati banyak pelajaran yang berkaitan dengan fiil,
yang berkaitan dengan jumlah fiil dan fa'il, yang berkaitan dengan asmaul khamsah, yang berkaitan dengan bagaimana kita menggunakan ma'a, dan seterusnya ya. Yang terakhir tadi kita bisa membedakan nama laki-laki yang kita baca dengan tanwin dan juga nama laki-laki yang tidak kita baca dengan tanwin. Bisa difahami kira-kira pelajaran ini? Bisa kira-kira? Baik, insya Allah ya. Kalau begitu kita akan masuk ke halaman yang ke-11 ya. Di mana di halaman yang ke-11 ini kita akan mendapatkan suasana yang baru. Cerita. Ya. Ya. Halaman yang ke-61. Pelajaran yang ke-11. Kita akan mendapatkan suasana yang baru di halaman yang ke-61 kalau di pelajaran-pelajaran sebelumnya biasanya sebagai pembuka setiap pelajaran kita dihadapkan pada dialog. Maka di halaman yang ke-61 ini atau pelajaran yang ke-11 ini kita dihadapkan pada sebuah cerita. Kurang lebih ada 3 paragraf ya. Kurang lebih ada 3 paragraf di sini ya, meskipun ceritanya tidak panjang. Tetapi yang bisa kita lihat dari cerita ini adalah bahwa hampir 80% mungkin ya, atau 90% mungkin semua yang ada di cerita ini tidak ada harokatnya. Artinya nanti kita diminta untuk mempraktekkan apa-apa yang sudah kita pernah pelajari pada halaman-halaman sebelumnya. Yang prakteknya adalah dengan praktek membaca di halaman yang ke-61 ini. Baik, kita akan mulai ya. Saya butuh 3 orang ya untuk membaca cerita ini ya. Ada yang mau berkenan? Yang belum ya, mangga silakan. Kita ke siapa dulu berarti? Loh, katanya yang belum. Masih mempersilahkan juga. Ya, Mas Fajar silakan boleh. Saya kira yang belum tuh saya. Iya, 1 paragraf ya. Baiti. Iya, ini judulnya ya. Baiti. Rumahku. Rumahku ya. Kita kan biasanya mendengar quote ya, baiti jannati. Ada ungkapan rumahku adalah surgaku. Silakan. Hadza baiti. Iya. Diterjemahin. Langsung aja dulu. Hadza baiti. Baiti amama masjidi. Iya. Baiti jamilun. Iya. Fihi hadiqatu sogiratun. Itu ada tanwinnya enggak? Hadiqatun? Hadiqatun sogiratun. Iya. Lanjut. Hadhihi gurfati. Iya. Fiha nafidatun kabiratun. Iya. Wamir wahatun. Oh. Nah, ini kosakata yang baru ya. Wa mirwahatun jamilatun. Iya. Hadza sariri wa hadza kursiyi wa hadzal maktabi Wahada. wa hadza maktabi. Iya. Apa ini? Kan sudah, saatun kan sudah kan? Jam tangan. Iya. Jam. Saati. Iya. Loh, kan sudah kita ambil. Wa qalami. Iya. Wa kitabi. Iya. Alal maktabi. Iya. Wa haki bati Iya. tahta maktabi. Betul. Nafidatun gurfati. Hop. Nafidatu ghurfati. Ini mudhaf ilaih ya. Jendelanya ruanganku. Nafidatu gurfati maftuhatun. Betul ya. Maftuhatun. Sebelum kita berpindah kepada paragraf selanjutnya ya. Sebelum kita pindah ke paragraf selanjutnya, kita terjemahkan dulu ya. Kita terjemahkan dulu yang tadi sudah dibaca oleh Mas Fajar. Silakan. Yang menerjemahkan siapa ini? Yang belum ya. Silakan. Iya. Baiti, judulnya dulu. Iya, rumahku. Ini adalah rumahku.
Rumahku berdekatan dengan masjid. Di depan. Ya di depan. Kan Sat, dekat, di depan itu berdekatan Sat. Nah ini ngeles. Ya. Biar nggak kayak orang baca. Iya. Iya betul. Iya. Iya, rumahku di depan masjid. Iya. Rumahku jauh. Loh, katanya tadi dekat sekarang jauh. Loh, kan Anda bilang katanya dekat, Oh, iya. ya di depan. Jamil itu Oh, dekat. sekarang jauh. Ya Jamil itu dekat ya. Jamil itu apa? Dekat. Loh, Jamil oh dekat. Jamil ya. Oh indah. Jamil. Indah, bagus. Rumahku itu bagus. Iya. Fihi Fihi di dalamnya, di dalamnya iya, di rumahku maksudnya. Mm-mm. Hadiqatun, ini kosakata yang baru. Kebun, ya. Kebun atau taman boleh. di dalamnya Ada ada kebun. yang luas. Sogiratun. Sogir kok. Sogir. Sogir tuh segini nih, sogir. Nggak enak saya kalau kecil. Ya namanya di rumah ya, halamannya kan nggak lebar ya. Ngeles. Ya. Iya ini nggak apa-apa sih, ngeles juga. Lanjut. Hazihi ghurfati. Betul. Artinya Ini sudah kita ambil semua ini. oh Gurfah sudah, hadhihi sudah. apa ya? Ada ruangan ya. Ruangan, kamar ya. Ada kamar. Boleh. Hadhihi Ini adalah kamarku. kamarku. Fiha Fiha. Fi apa fi? di Fi apa fi? fi itu di Di dalam. Nya. fiha di dalamnya. Nya itu maksudnya apa ini? Ruangannya apa kamarnya? Iya, kamar. Mm-mm. Di dalam kamarku ada di dalamnya ada nafidatun. Nafidatun ini kayaknya juga baru ya, baru kita dapati. Nafidatun itu jendela ya. Ada jendela. Nafidatun itu artinya jendela. Jendela Di dalamnya ada jendela yang besar. besar. Nah, ini kabir besar. Wa mirwahatun, ini juga mirwahatun baru kita dapati ya. Mirwahatun kipas angin ya, mirwahatun. Kipas angin. Iya, mirwahatun. Di dalamnya ada jendela yang besar dan kipas angin Yang bagus. yang bagus. Oh, baru beli nih kayaknya. Iya, baru beli. Ya. Lanjut. Haza sariri Mm-mm. wa haza kursi wa haza maktabi. Iya, diterjemahkan aja. Kan tadi sudah dibaca sama Mas Fajar. Jatahnya baca Mas Fajar, Mas Trias jatahnya menerjemahkan. Ya, kalau nggak baca tuh kayaknya tawarannya Ustaz. Nanti double job Oh, iya. soalnya. Ini adalah tempat Sarir, tidurku. tempat tidurku, betul. Dan ini adalah kursiku Mm-mm. dan ini adalah mejaku. Iya. Jamku, Iya. juga bolpenku, Iya. juga bukuku iya, di atas meja. betul. Hakibah sudah pernah kita ambil. Hakibah. Oh, ada tasnya juga. Iya, tasku berada di atas meja. Loh, tahta. Tahta di bawah. Di bawah ya. Tadi ala di atas, tahta di bawah. Iya, ini lagi ngecek apa namanya? Ngecek teman-teman ngantuk apa enggak. Ya, silakan. Iya. Nafidatu ghurfati, nafidah tadi sudah kita ambil. Apa nafidatu? Apa tadi? Jendela kan? Jendela. Nah, Jendela kamarku jendela kamarku maftuhatun. Terkunci. Tertutup ya. Terbuka. Kunci untuk membuka ya. Kan kita ketika mengambil kunci itu kan miftahun, alat untuk membuka. Berarti maftuhatun itu terbuka. Ya, terima kasih Mas Fajar, Mas Trias. Berikutnya paragraf yang selanjutnya, silakan. Jadanya siapa? Mas Hafid, silakan. Dari mana ya tadi? Oh, paragraf ini ya. Hadhihi, ghurfatu akhi iya, wa tilka ghurfatu ukhti. iya.
Ghurfatu akhi kabiratun wa ghurfatu ukhti saghiratun. Ghurfatu akhi amama ghurfati Iya. wa ghurfatu ukhti amamal matbakhu. Amamal Matbakhun. Amamal matbakhi. betul ya. Silakan lanjut. Li akhun wahidun ismuhu Usamatu wa li ukhtun wahidatun ismuha Su'adu. Ya, cukup. Ya, terima kasih. Silakan jatahnya menerjemahkan. Kita ke Mas Adi. Ini adalah kamarku. Kamar saudaraku. Iya. Ya, kamarku sudah tadi ya sama Mas Trias. Ini adalah kamar saudaraku. Dan itu kamarnya saudara perempuanku. Iya, kamar saudariku, betul. Kamarnya saudaraku Betul. besar Iya. dan kamarnya saudariku kecil. Iya, betul. Kamarnya saudaraku di depan kamarku. Iya, Kamarnya saudariku betul. di depan dapur. Dapur ya. Saya mempunyai satu saudara laki-laki. Iya, betul. Namanya Usama. Betul. Dan saya mempunyai saudari perempuan Satu satu. saudari perempuan. Dan saya mempunyai satu saudari perempuan namanya Su'ad. Iya, jadi kita lihat Su'ad itu digunakan untuk nama perempuan ya. Kalau laki-lakinya Sa'id ya. Iya. Iya, kalau di sana ya memang Su'ad itu digunakan untuk perempuan ya. Entah mungkin di Indonesia Su'adi dan seterusnya ya itu di kita ya. Yang jelas Su'ad itu di sana digunakan untuk nama perempuan. Baik, selanjutnya Abu Rizky, ini karena sedikit berarti membaca plus menerjemahkan. Abi wa Umi. Abi wa ummi fi tilkal ghurfatul kabiratu. Ada fi. Fil tilkal kabirat. Pelan-pelan. Ya. Boleh diulangi? Mati. Iya, betul ya. Tadi Ya. bacanya apa ya? Tadi bacanya ghurfatu ya. Abi wa ummi fi tilka ghurfatil kabiratun. Loh. Tutu. Loh. Kan ghurfahnya tadi dibaca apa ghurfahnya? Ghurfati. Ghurfati. Ghurfa itu kamar. Di dalam kamar yang besar. Yang besar. Kan kita di pembahasan sebelumnya sudah menjelaskan tentang naat dan man'ut, bahwa naat dan man'ut itu harus sama dalam beberapa hal ya. Jadi kabirati. Betul. Fitil ka ghurfatil kabirati. Boleh diulangi sekali lagi, Abi? Abi wa ummi Iya. fi tilkal ghurfatil kabirati. Betul. Ana. Wa ana Ada wanya lah. apa? Iya, kadang-kadang ini muncul sendiri wanya. Ana. Uhibbu Betul. abi Iya. wa ummi Iya. wa uhibba Wa uhibbu. wa uhibbu Mm-mm. akhi wa ukhti. Betul ya. Silakan diterjemahkan. Bapakku dan ibuku di apa nih? Di kamarnya yang besar. Di Tilka. tilkal ghurfatil kabirati. Ketika ada isim yang beralif lam nyambung dengan isim isyarat, maka penterjemahannya isim isyaratnya dikebelakangkan ya, diakhirkan. Bapakku dan ibuku ada di kamar yang Besar. tilka, kamar yang besar tilka. Tilkanya dikebelakangkan ya. Silakan diulangi terjemahannya. Bapakku dan ibuku di dalam kamar yang besar itu. Iya, betul.
Saya Ya. mencintai Mm-mm. bapakku dan ibuku Mm-mm. dan mencintai saudara laki-lakiku dan saudara perempuanku. Betul ya. Saya mencintai bapak dan ibuku dan saya mencintai saudara dan saudariku ya. Baik ya, kita sudah membaca ya pelajaran yang ke-11 ini ya. Di mana nanti pelajaran intinya adalah bahwa kita akan bermain dengan isim domir atau kata ganti ya. Kita akan bermain dengan isim domir atau kata ganti. Yang kita akan baca dulu nih latihan yang pertama supaya nanti bisa kita pahami apa maksudnya yang tadi saya sampaikan berkaitan dengan isim domir. Kita lihat nih latihan yang pertama ada 5 nomor. Silakan kita mulai membaca nomor yang pertama. Silakan gantian lagi. Mas Fajar mangga. Iqra waktu. Iya, iqra waktu. Man fil hadzal baiti hadzal baitu. Pelan-pelan ya, ulangi sekali lagi. Man fi hadzal baitu Fi hadzal ya. fi Apabila ada isim ya yang beralif lam nyambung dengan hadza dengan isim isyarat, maka isim itu adalah bagian dari isim isyaratnya. hadzal baiti. Sehingga apa hukum isim isyaratnya juga sama dengan hukum isim tersebut. Fi masuk kepada hadza berarti masuk juga kepada isim yang nyambung dengan hadzanya. Fi hadzal baiti. Man fi hadzal baiti, silakan. Man fi hadzal baiti Iya. fi fihi hamidun. Fihi hamidun ya. Betul ya. Asalnya pertanyaan itu kan man fi hadzal baiti. Coba diterjemahkan sekali lagi. Diterjemahkan. Iya. Siapa di dalam kamar ini? Iya. Rumah ya. Rumah. Rumah iya. Baik. Kita kembali ke pertanyaan ya. Man fi hadzal baiti, siapakah yang ada di rumah ini? Kita tahu bahwa jawaban itu harus menyesuaikan dengan pertanyaan, kan begitu. Berarti jawabannya di dalam rumah ini, asalnya begitu jawabannya. Fi hadzal baiti hamidun. Asalnya begitu. Saya ulangi sekali lagi. Pertanyaannya adalah man fi hadzal baiti, siapa yang ada di dalam rumah ini? Maka secara asal jawabannya adalah fi hadzal baiti hamidun. Kan begitu. Di dalam rumah ini ada si Hamid. Nah, tetapi supaya kita lebih simpel dalam menjawab ya, tidak perlu mengulangi hadzal bait, maka hadzal bait ini kita gantikan dengan isim dhamir. Rumah ini. Oh iya, rumah itu mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Bait itu mudzakkar atau muannas ya? Mudzakkar. Bait mudzakkar atau muannas ya? Muannas baitun. Loh, ini ganti kan. Dari mudzakkar sekarang muannas. Bait mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Ya, jadi mudzakkar atau muannas nih, sepakat enggak ini kita? Mudzakkar. Bait itu belakangnya ada taknya loh. Bait. Tapi tak asli. Tak maftuha ya. Jadi ini mudzakkar tetap. Nah, karena rumah ini adalah mudzakkar, maka kita gantikan dengan isim dhamir. Mudzakkarnya satu. Yang sedang kita bicarakan. Oh, berarti kita ganti dengan huwa. Sehingga nanti bukan kita katakan fi hadzal baiti lagi, hadzal baitnya akan kita ganti dengan huwa. Fi ditambah dengan huwa. Sehingga nanti hasilnya hanya menjadi kita baca fihi hamidun. Nah, jadi ini adalah hasil dari yang asalnya adalah fi hadzal baiti hamidun. Bisa difahami maksudnya? Baik, nomor yang kedua silakan. Madza fil haqibati. Iya. Fiha kitabi wa qalami wa daftari. Iya, betul ya. Apa yang ada di dalam tas?
Yang ada di dalam tas adalah kitabku, pulpenku, dan buku pelajaranku. Betul ya, ya. Kita lihat di sini, madza fil haqibati? Apa yang ada di dalam tas? Maka jawabannya kita katakan yang ada di dalam tas fil haqibati, kita sebutkan apa yang ada dalam tas. Fil haqibati kitabi wa qalami wa daftari. Nah, karena kita ingin menyingkat, tidak perlu mengulangi haqibah lagi, maka tinggal kita gantikan saja. Haqibah ini muannas, kita gantikan dengan hiya. Oh, berarti nanti bukan fil haqibah lagi, tetapi fi ditambah dengan hiya, sehingga kita katakan menjadi fiha kitabi wa qalami wa daftari. Ya, jadi kita lihat di situ ha adalah berasal dari hiya yang kita gunakan untuk menggantikan haqibah. Berikutnya nomor 3, silakan. Man fis sayarati? Iya. Fiha abi wa umi wa akhi wa ukhti. Iya, ini semoda dengan yang nomor 2. Man fis sayyarati, jawaban asalnya adalah fis sayyarati. Nah, kemudian kita gantikan sayyarahnya ini dengan isim dhamir, sehingga kita katakan fiha. Ya, maksudnya fis sayyarah ada abi wa umi wa akhi wa ukhti. Betul? Nomor 4, silahkan. Man fi masjidil jami'atil an Iya, ma fihi ahadun. betul ya. Silakan diterjemahkan dulu. Siapa yang berada di dalam masjid kampus sekarang? Betul. Ma fihi ahadun. Tidak ada satupun. Tidak ada di dalamnya satu orang pun ya. Kita lihat di sini fihi asalnya adalah fi masjidil jami'ah, tetapi masjidnya ini kita gantikan dengan huwa, sehingga kita katakan ma fihi ahadun. Dan lafaz ma di sini adalah berupa ma nafiyah yang artinya tidak, bukan ma pertanyaan. Karena kalau pertanyaan otomatis harus ada tanda tanyanya ya. Biasanya kalau pertanyaan itu kan intonasinya juga naik. Yang terakhir, yang kelima, silakan Mas Trias ini Iya. contohnya. Man fi hazihil ghurfati Iya, betul. fihal mudiri Mudiru ya. mudiri Fiha al-mudiru ya. mudiru. Betul ya. Boleh diterjemahkan silakan. Iya, siapa yang ada di dalam ruangan tersebut? Ini. Ruangan ini. Iya. Iya, di dalam ruangan fiha Fiha ada mudir. kepala sekolah. Ada kepala sekolah. Jadi kita lihat di sini ya, kita berbicara tentang bagaimana kita menggunakan dhamir yang kita fungsikan untuk menggantikan sebuah kata yang lainnya, baik itu yang mudzakkar ataupun yang muannats. Yang mudzakkar satu kita gunakan dengan huwa. Yang muannats satu kita gunakan dengan hiya. Yang huwa dan hiya ini apabila disambungkan maka nanti akan mengalami perubahan. Huwa menjadi hu atau hi, hiya nanti akan menjadi ha. Nah, ini adalah pelajaran kita pada kesempatan sore hari ini. Dan yang tadi sudah kita baca, 5 nomor yang sudah kita baca ya, instruksinya kan iqra waktu, bacalah dan tulislah. Kita sudah membaca, berarti sisanya menulisnya insya Allah kita kerjakan di rumah ya, yang akan kita setorkan ya pekan depan di sini ya, supaya nanti bisa terlihat, terkontrol betul atau tidak tulisannya. Dan dimohon untuk menuliskan secara lengkap dengan harokatnya ya. Jangan gundul seperti ini. Kalau ini kan gundul ya, kita diminta untuk menuliskannya secara lengkap. Man fi hadzal baiti, kita berikan harokat-harokatnya. Dan insya Allah latihan yang kedua akan kita ambil di kesempatan berikutnya, ya di kesempatan yang akan datang, beserta dengan pelajaran yang baru insya Allah ta'ala. Baik, kira-kira ada yang mau ditanyakan enggak pada kesempatan sore hari ini? Mengingat waktu juga sudah lewat ya.
Baik, kalau tidak ada ya terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah kita akan berjumpa di kesempatan yang berikutnya. Saya kembalikan lagi kepada Mas Penyak. Terima kasih. Iya. Syukur atas apa yang telah disampaikan di kesempatan sore hari ini dari pelajaran kita, ya, lanjutan dari yang telah lalu tentunya para pendengar dan pencinta radio kita dimanapun Anda berada. Ya, telah kita simak tadi pembahasan dari Asmaul Khamsah, juga telah disampaikan juga pelajaran baru kita, pelajaran yang ke-11 yang telah dibacakan satu-satu tentunya oleh para kru di studio tentunya. Semoga Anda juga menyimak dan mengikuti tentunya ya di kesempatan sore hari ini supaya dapat menjadi memudahkan dalam pelajaran bahasa Arab ini. Dan juga kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang telah hadir di kesempatan sore hari ini untuk kembali mengikuti pelajaran kita dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah jilid yang pertama. Dan alhamdulillah ya kita telah mencapai halaman yang ke-62 ya, dan insyaallah pekan depan kita akan berlanjut. Tentunya untuk Anda yang ingin mencoba untuk menulis juga kembali dari pelajaran atau tugas yang diberikan kepada kru, Anda juga dapat mencoba di rumah tentunya untuk dapat mengikuti dari pelajaran ataupun tugas yang telah diberikan Ustadz Aziz Rahman di kesempatan sore hari ini. Dan kami akhiri untuk program Otista dalam program belajar bahasa Arab tentunya di kesempatan sore hari ini, dan kami akhiri dengan wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.